Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Epic Maulana. Gimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat ya, dan selalu diberikan rezeki yang barokah. Amin. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan juga yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe ya teman-teman. Oke, hari ini back to work hari Jumat. Sekalian mau berbagi pengalaman. Kalau yang kemarin kan aku udah upload review pemakaian e-bike konversi selama 2 tahun. Dan dari situ kesimpulannya selama 2 tahun performanya masih bagus, masih oke. Dan kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang error yang pernah terjadi selama pakai e-bike ini. Error di sini bukan berarti rusak ya, tapi beberapa kendala yang tidak terjadi secara permanen. Ada yang permanen sih. Oke, yang pertama ini yang permanen. Jadi dari pertama kali masang pedal assist sensornya itu tidak bekerja. Bagi yang belum tahu, pedal assist sensor itu sensor yang ada di bottom bracket. Kalau kita mengayuh sepeda, nanti dinamonya akan on dan memberikan assist pada saat kita goes. Nah, itu dari awal tidak bekerja. Jadi kan ada dua ya, satunya pakai handle gas. Akhirnya hanya pakai handle gas. Tapi ada keunggulannya juga sih. Kalau pakai handle gas, kita bisa mengatur seberapa besar assist yang digunakan dengan cukup simpel. Tinggal membuka gas yang besar atau kecil gitu. Lalu error yang kedua itu masalah indikator baterai. Di LCD panelnya kan ada indikator baterai. Tapi di sana indikatornya itu tidak akurat gitu loh. Kalau indikator 100%, padahal dia sudah berkurang. Baterai kondisi 50%, di layar LCD tetap 100%, tetap 4 bar. Ada 4 bar ya kalau penuh. Dia berangsur-angsur turun itu sekitar 50 atau 40% gitu loh, baru turun 1 bar gitu. Nah, untuk solusinya kan ada dua ya indikator baterai. Bisa juga dilihat dari voltase. Malah itu yang akurat. Kalau voltasenya kalau baterainya penuh, voltasenya itu 42 volt. Jadi dari 0% itu 35 volt, lalu penuhnya 42 volt. Nah, biasanya aku sudah harus charge itu di angka 36 volt itu sudah mentok, udah harus charge ya. Udah mau habis. Tapi biasanya pokoknya setelah tak gunakan itu langsung tak charge biar baterai lebih awet. Oke, lalu error selanjutnya pernah ngalami waktu goes e-bike-nya nyala tiba-tiba mati. Jadi kayak nggak respon gitu, di handle gas diputar tetap dinamo gak nyala. Nah, mungkin karena aku buka gasnya terlalu besar dalam waktu yang lama. Kayak di sistemnya kayak mendeteksi error gitu loh. Kayak macet. Tapi solusinya simple. Tinggal di restart aja. Kunci kontaknya di off kan, lalu di on kan lagi. Nah, setelah itu bisa normal kembali. Kayaknya
nggak hanya e-bike konversi pakai e-bike kit konversi ya, konverter ya, tapi e-bike yang pabrikan pun juga aku tahu itu juga mengalami kadang-kadang pada saat nyala dia eh, sensornya mati gitu loh, mati sendiri, nggak bisa bekerja. Nah, solusinya sama juga, dimatikan dulu terus dinyalain lagi. Yang selanjutnya error terjadi itu eh, waktu e-bike-nya dalam kondisi nyala ya, waktu dinaiki itu mati sendiri gitu, pernah ngalami. Nah, mati sendirinya ini LCD tetap nyala, tapi dia nggak, sensornya juga nggak, apa namanya, dinyalain itu, diputar handle gasnya tetap nggak nyala sistem e-bike-nya. Nah, tapi kayak yang sebelumnya di restart, dimatikan terus dinyalain lagi, itu tetap tetap nggak bisa nyala. Dan aku keinget beberapa hari sebelumnya itu mencopot konektor yang ke controller itu, kan semua partnya itu masuk ke controller ya. Kenapa aku copot? Gara-gara mindah controller yang dari tube atas ke tengah-tengah gitu. Nah, karena menurutku posisinya itu, kenapa ya, kalau ditaruh di tube frame yang atas itu kayak kurang rapi gitu loh. Nyoba-nyoba dipindah di tempat lain dan terjadilah error itu. Nah, karena keinget itu, aku coba buat semua konektor yang masuk ke controller aku lepas dulu, lalu tak rakit lagi. Akhirnya bisa. Mungkin sih waktu aku sambung lagi kurang rapet, atau mungkin emang nggak nyambung ya. Jadi kena getaran gitu, atau kena jalan rusak, konektornya agak lepas gitu. Nggak tahu yang mana, tapi kemarin itu sempet 2 kali kalau misalnya ngalami. Dilepas aja semuanya, terus sambung lagi. Nah, bisa. Lalu error selanjutnya, aku ngalami beberapa kali itu gini kondisinya, sama kayak yang tadi. Waktu e-bike-nya dipakai, digunakan, tiba-tiba terasa dari dinamonya itu kayak tersendat-sendat gitu loh, kayak duk duk duk, malah kayak berasa berasa apa ya, tak pikir kalau dinamonya rusak. Pertama kali ngalami, tak pikir dinamonya rusak. Wah, susah ya. Tapi itu di speed agak tinggi gitu. Kalau speed rendah dia nggak berasa. Begitu speed tinggi, dinamonya itu kayak berasa tersendat-sendat, jedek 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 gitu. Nah, aku ingat beberapa hari sebelumnya sama, kontrolernya, konektornya itu tak lepas, tak pasang lagi gitu kan. Kayaknya 1 hari sebelumnya deh. 1 hari sebelumnya itu tak lepas, tak pasang lagi gitu. Terus besoknya tak pakai, berasa gitu, seperti ada tersendat gitu di bagian dinamo. Nah, akhirnya solusinya sama. Semua konektor tak lepas, lalu tak pasang lagi, tak pasang lebih rapi, lebih nancep, dan akhirnya normal kembali. Jadi mungkin pemasangan sebelumnya kurang rapet, jadi apa ya, koneksi antara konektor-konektor itu terganggu gitu. Nah, oke. Selama 2 tahun aku ngalami error seperti itu sih. Ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya
nggak permanen gitu. Diperbaiki sendiri, artinya diperbaiki sendiri itu bisa. Nah, mungkin info-info yang tadi, error-error tadi menambah preferensi teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen mengkonversi sepedanya menjadi e-bike. Oke, mungkin gitu dulu, sudah cukup. Gitu ya teman-teman, semoga informasinya bermanfaat. Kalau selama 2 tahun ini errornya hanya seperti itu dan nggak pernah sampai rusak gitu, nggak pernah. Baterainya juga masih oke. Segitu dulu teman-teman info ngevlog kali ini sambil berbike to work. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam goes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.